Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam. Kita sudah memasuki materi tajwid, cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah hukum bacaan mat. Mat dalam ilmu tajwid artinya panjang. Mat itu panjang ya. Artinya setiap huruf yang terdapat hukum bacaan mat harus dibaca panjang. Entah itu sangat panjang, agak panjang, atau tidak terlalu panjang. Intinya hurufnya itu tidak dibaca pendek, tetapi panjang. Ada 6 hukum bacaan mat yang akan kita pelajari, yakni mat tabi'i, mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, mat arid li sukun, mat iwad, dan mat badal. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari mat tabi'i ya, yang disebut juga sebagai mat asli. Jadi mat tabi'i ini ibu dari segala macam mat. Karena setiap mat pasti ada mat tabi'inya. Mat tabi'i panjangnya 2 harokat atau 2 ketukan. Huruf mat tabi'i ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Mat tabi'i terjadi apabila, jadi suatu huruf dibaca panjang karena ada mat tabi'i. Nah, mat tabi'i ini terjadi apabila yang pertama huruf alif didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Jadi alif didahului oleh fathah. Fathah ketemunya alif. Huruf waw didahului oleh huruf berharokat domah. Domah bertemu waw. Dan huruf huruf ya didahului oleh huruf berharokat kasroh. Jadi rumusnya, fathah bertemu alif, domah bertemu waw, dan kasroh bertemu ya. Alif, waw, dan ya-nya dalam posisi mati. Ya, tidak ada harokat. Jadi tidak dibaca ada harokatnya, tetapi dia dalam posisi mati. Contohnya bagaimana? Akan kita perhatikan. Nah, lihat. Huruf alif ya, contohnya. Waro'aitan nasa. Perhatikan yang berwarna merah. Waro'aitan nasa. Ada huruf nun berharokat fathah bertemu dengan alif. Alifnya tidak ada harokat atau dalam posisi mati. Maka bacaannya dihukumi mat tabi'i dan dibaca panjang 2 harokat atau 2 ketukan. Waro'aitan nasa. Waro'aitan nasa. Panjangnya seperti itu ya. Kita lihat contoh kedua. Huruf waw. Yadakhuluna. Ada huruf lam berharokat domah bertemu dengan huruf waw mati, waw sukun, atau waw yang tidak memiliki harokat. Maka dibacanya panjang 2 harokat lamnya. Yadakhuluna. Jadi panjang ya, karena ada domah bertemu dengan waw. Yadakhuluna. Contoh ketiga. Huruf ya. Fi dinillahi. Nah, kita lihat ya, ada fa kasroh bertemu dengan ya. Kemudian ada dal kasroh bertemu dengan ya mati juga. Jadi ada 2 mat tabi'i di sini. Fi dinillahi. Nah, rumusnya tolong diingat. Fathah bertemu alif, domah bertemu waw, dan kasroh bertemu dengan ya. Ini adalah rumus mutlak yang hampir ada di setiap mat. Jadi mat tabi'i itu maka disebut mat asli. Jadi aslinya mat itu ya mat tabi'i. Karena setiap mat yang lain pasti ada mat tabi'inya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian ada mat wajib muttasil. Mat, kita bahas satu-satu artinya ya. Mat itu panjang. Wajib harus, tidak boleh tidak. Harus ya, wajib dilakukan. Muttasil itu bersambung. Nah, jadi maksudnya apa nih? Panjang harus bersambung. Kita lihat. Mat wajib muttasil berarti huruf yang wajib dibaca panjang. Ya,
Mat wajib berarti wajib dibaca panjang. Karena ada huruf mat tabi'i, alif waw ya, bertemu dengan huruf hamzah. Lihat huruf hamzah, perhatikan bentuknya. Ada dua penulisan ya, yang masih berada dalam satu kata atau kata yang sama. Jadi huruf mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah yang masih bersambung atau berada di dalam kata yang sama. Nah, itu panjangnya dihukumi mat wajib muttasil. Diulangi ya. Ada huruf mat tabi'i, alif, waw, ya, bertemu dengan huruf hamzah. Perhatikan huruf hamzah, alif kecil. Yang mana pertemuan itu masih terletak di kata yang sama. Bukan beda kata, artinya tidak ada spasi di situ. Masih di dalam kata yang sama atau bersambung, tidak ada kata spasi. Mat wajib muttasil ini dibaca panjang sebanyak 6 harokat. Jadi ini mat yang paling panjang ya, 6 harokat. Kalau mat tabi hanya 2, mat wajib 6. Kita lihat contohnya. Oke, mat wajib muttasil ternyata masih ada tambahan ya. Mat wajib muttasil dalam Al-Quran biasanya ditandai dengan bendera yang tebal. Ini ada tandanya nih, tuh. Ini biasanya dalam Al-Quran, kalau kalian menjumpai huruf yang ada bendera seperti ininya, itu dibaca panjang 6 harokat. Kita lihat contoh langsung. Amma yatasa'alun. Kita lihat, ada huruf sa, dan kemudian setelah huruf sa itu ada huruf mat tabi'i, yaitu huruf alif, bertemu dengan hamzah atau alif kecil. Kita lihat, ada huruf mat tabi'i, yaitu alif, bertemu dengan huruf hamzah, dan masih berada dalam satu kata. Nah, inilah maka dihukumi sebagai mat wajib muttasil. Lihat, perhatikan. Itu masih dalam satu kata, tidak terpisah ya. Kalau terpisah itu seperti amma, mim dengan ya, itu terpisah, ada jaraknya. Amma yatasa'alun itu sudah beda kata ya. Amma dengan yatasa'alun itu sudah beda kata. Nah, karena yatasa'alun itu masih satu kata, terjadi pertemuan antara mat tabi'i dengan hamzah, maka dihukumi mat wajib muttasil. Panjangnya 6 harokat. Amma yatasa'alun. Lihat yang warna merah itu. Contoh kedua. Jaza'aw wifaqo. Nah, lihat. Jaza itu kan masih satu kata. Ada pertemuan antara mat tabi'i dengan hamzah dalam satu kata, maka masih tetap dihukumi mat wajib muttasil. Kalau beda kata pertemuannya, hukumnya bukan mat wajib, tetapi nanti kita perhatikan. Jaza'aw wifaqo. Ya, panjangnya 6. Contoh terakhir. Hada'iqo wa'anaba. Hada'iqo itu satu kata. Wa'anaba itu sudah beda kata. Ya, jadi panjangnya danya itu panjangnya 6 harokat. Nah, ini kan masih satu kata. Bagaimana kalau pertemuannya itu sudah beda kata? Antara satu kata yang satu dengan kata yang lain. Hukumnya bukan mat wajib lagi kalau sudah beda kata, tetapi mat jais munfasil. Mat itu panjang, jais itu boleh. Boleh itu ya boleh dilakukan, boleh tidak ya. Munfasil itu terpisah. Mudahnya mat jais munfasil itu kebalikan dari mat wajib muttasil. Kalau mat wajib muttasil itu pertemuan antara mat tabi dengan hamzah itu masih dalam kata yang sama. Kalau mat jais munfasil, pertemuannya di dalam kata yang sudah terpisah atau berbeda kata. Karena munfasil itu terpisah. Ya, jadi ini pertemuan antara mat tabi'i dengan hamzahnya sudah beda kata. Sesuai namanya, jais itu kan boleh. Artinya kita boleh milih nih, mau bacanya panjangnya berapa harokat. Karena mat jais munfasil itu boleh dibaca panjangnya sebanyak 2 harokat, seperti mat tabi'i boleh, 4 harokat boleh, 5 harokat boleh. Kita boleh memilih di antara ketiganya, mau 2, 4, atau 5. Tergantung kecepatan bacaan.
Jadi kita boleh memilih, tetapi tidak boleh memilih semau kita. Itu ada ketentuannya. Ketentuannya apa? Kecepatan bacaan kita. Kalau kita membaca Quran dengan hadar, dengan cepat, sangat cepat ya hadar itu, maka dibaca panjang 2 harokat. Contoh hadar itu seperti orang yasinan. Orang yasinan itu kan cepat ya membacanya, maka itu boleh dibaca 2 harokat seperti mat tabi'i. Jadi ketika mendengar orang yasinan, kemudian dia membacanya mad jaiz bertemu dengan mad jaiz, dia membaca cepat. Seperti mat tabi'i, itu jangan disalahkan, tetapi memang boleh. Nah, kemudian jika dengan tadwir agak cepat, tengah-tengah ya, tidak cepat dan tidak pelan, dibaca panjang 4 harokat. Boleh. Dan jika dengan tartil atau perlahan, maka dibaca panjang 5 harokat. Kalau kita kan perintahnya dalam Quran, bacalah Quran itu dengan tartil. Di surat Al-Muzammil itu, warotilil Qur'ana tartila. Jadi bacalah Quran itu dengan tartil, dengan perlahan. Itu perintahnya untuk kita semua. Maka sebaiknya dibaca mad jaiz itu panjangnya 5 harokat. Umumnya begitu. Mad jaiz munfasil dalam Al-Quran ada tandanya seperti mad wajib, tapi beda tandanya. Kalau mad wajib kan tebal, kalau mad jaiz tandanya tipis. Nah, seperti ini. Memang terlihat sama, tetapi kalau kita lihat langsung di mushaf Quran, di Quran itu, kalau benderanya tebal itu mad wajib, kalau tipis itu mad jaiz. Itu saja cara membedakannya ya. Kita lihat contoh. Cara membaca mad jaiz munfasil. Yang pertama, kita lihat. Kalla innaha. Nah, ada 3 ya, ada hadar, tadwir, tartil. Kita lihat yang hadar dulu yang cepat. Seperti mat tabi'i kalau hadar. Kalla innaha. Begitu. Kalau yang tadwir, kalla innaha. Yang tartil 5 harokat. Kalla innaha. Jadi perbedaan bacanya terlihat. Ma akfaroh hadar. Ma akfaroh tadwir. Ma akfaroh tartil. Begitu cara membaca mad jaiz munfasil. Kemudian yang keempat, mad arid li sukun. Mad tadi sudah tahu artinya panjang. Arid itu tiba-tiba ada, tiba-tiba muncul, mendadak ada, itu arid artinya. Itu arid. Li itu karena. Ya, li itu karena. Sukun ya tanda sukun. Tanda sukun yang bulat itu yang mematikan huruf. Jadi mad arid li sukun ini panjang tiba-tiba ada karena tanda sukun. Apa nih maksudnya? Kita cek satu persatu. Mad arid li sukun adalah huruf yang dibaca panjang karena ada mad tabi'i yang tiba-tiba bertemu dengan huruf yang bertanda sukun atau wakof. Jadi kita sedang membaca huruf mad tabi'i, tiba-tiba huruf setelahnya ada sukun atau ada wakof. Wakof itu yang mengharuskan kita tanda baca. Wakof itu tanda baca yang mengharuskan kita untuk berhenti, itu wakof. Baik itu di tengah maupun di akhir ayat. Sukun atau wakof artinya berhenti. Ya, jadi gini. Kita sedang membaca mad tabi'i, tiba-tiba huruf setelahnya sukun atau huruf setelahnya itu mati. Kita berhenti di situ. Maka itu hukumnya bukan lagi mad tabi'i, tetapi mad arid li sukun. Beda panjang mad arid dengan mad tabi'i. Jadi ketika kita membaca huruf yang berhukum mad tabi'i, kemudian tiba-tiba kita berhenti di huruf berikutnya, baik karena akhir ayat ataupun ada tanda baca yang mengharuskan kita berhenti, maka hukum bacanya bukan lagi mad tabi'i, melainkan mad arid li sukun. Kita lihat ya, cara membaca mad arid terbagi 3, sama kurang lebih seperti mad jaiz cara membacanya. Nah, tetapi beda istilah ya, ada tul, tawasud, dan qasar. Tul itu yang paling panjang, dibaca 6 harokat. Tawasud itu sedang, dibaca 4 harokat. Qasar itu ringkas, dibaca 2 harokat. Bagaimana cara kita bisa membedakan bahwa ini dibacanya 6, 4, dan 2? Tergantung kecepatan kita dalam membaca Quran. Kalau kita membacanya dengan tartil, maka panjangnya adalah tul, yaitu 6 harokat.
Kalau kita membaca dengan tadwir, berarti sedang atau tawasud dibaca 4 harokat. Tetapi kalau membacanya cepat, maka dibacanya qasar, ringkas, yaitu 2 harokat. Kita lihat contoh, Maliki yaumiddin. Itu kalau dibaca dengan tul atau tartil. Maliki yaumiddin. Tawasud, qasar, Maliki yaumiddin. Ya, begitu caranya. Kurang lebih begitu. Iyyaka nasta'in. Itu kalau tartil atau tul. Panjangnya tul. Iyyaka nasta'in. Tawasud. Iyyaka nasta'in. Qasar. Jadi cara membedakannya adalah lagi-lagi kecepatan bacaan Quran kita. Kalau istilah panjangnya tul, tawasud, qasar. Tul itu panjang, tawasud sedang, qasar ringkas. Begitu, mudah-mudahan bisa dipahami. Mad iwad. Ini cukup mudah, seperti mad tabi'i ya. Iwad itu pengganti. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mengganti harokat fathah tanwin. Fathah tanwin itu yang fathah sama dengan ya, seperti sama dengan, menjadi fathah biasa dan dibaca panjang 2 harokat. Mad iwad terjadi apabila kita mewakafkan bacaan atau berhenti membaca di huruf yang berakhiran fathah tanwin dan huruf setelahnya adalah huruf mad tabi'i yaitu alif. Begini, ketika kita bertemu dengan huruf berharokat fathah tanwin, kan dibacanya an ya, karena tanwin itu n. Berarti kalau fathah tanwin berarti dibacanya an. Huruf setelahnya adalah huruf mad tabi'i, huruf alif. Jadi bayangkan, coba dibayangkan. Misalkan huruf sa berharokat fathah tanwin, berarti dibacanya san. Huruf setelahnya adalah huruf alif, huruf mad tabi'i, huruf alif mati berarti ya. Nah, ketika san bertemu dengan alif, maka bukan lagi dihukumi mad tabi'i. Bacanya bukan lagi san, tetapi diganti, diiwatkan menjadi sa. Nah, jadi mad iwad itu sebetulnya menghapus bunyi n di kata tanwin, diganti dengan mad tabi'i biasa. Contoh ya, wal'adiyati dobakha. Nah, harusnya kan wal'adiyati dobakhan. Kan begitu cara membacanya. Karena tanwin ya, tanwin kan an dibacanya. Wal'adiyati dobakhan, kan begitu. Tetapi karena dia hukumnya mad iwad, maka dibacanya wal'adiyati dobakha. Nah, n-nya diganti. Diganti menjadi apa? Dihapus menjadi a biasa. Jadi ini hukumnya bukan lagi tanwin, tetapi menjadi mad tabi'i. Jadi membacanya sama seperti membaca mad tabi'i biasa, karena panjangnya 2. Wal'adiyati dobakha, falmuriyati qadakha. Bukan qadakhan, tetapi qadakha. Karena ada fathah tanwin bertemu dengan alif atau huruf mad tabi'i. Falmughirati subha. Kalau dibaca biasa kan falmughirati subhan. Tetapi karena dia mad iwad dan kebetulan dia terletak di posisi waqaf. Waqaf itu kita berhenti, kita nggak lanjut membaca, kita berhenti sejenak, maka dihukumi mad iwad. Kecuali kalau kita baca disambung. Contoh, wal'adiyati dobakhan falmuriyati qadakhan falmughirati subha. Kalau bacanya cepat disambung seperti tadi, dia bukan lagi mad iwad hukumnya, tetapi tanwin biasa. Maka hukumnya ikhfa ya. Tanwin bertemu dengan fa. Tetapi kalau kita berhenti, kan tadi harus ada waqafnya ya. Wal'adiyati dobakha. Kita kan berhenti tuh. Maka dia dibaca mad iwad. Tetapi kalau disambung bacanya itu bukan mad iwad, tetapi hukumnya sudah hukum nun mati atau tanwin itu. Terakhir mad badal. Badal juga artinya sama, dia pengganti juga.
Tetapi bedanya, mad badal dibacanya juga sama, panjangnya 2 harokat. Mad tobi'i, mad badal, mad iwad sama, panjangnya 2 harokat. Tanda mad badal dalam Al-Quran terbagi menjadi 3. Nah, ini bedanya dengan mad iwad ya. Kalau mad iwad kan mengganti tanwin menjadi mad tobi'i. Kalau mad badal, pasti kalian sudah pernah melihat tanda-tanda ini ya. Perhatikan. Lihat, itu tandanya fathah. Yang ditunjuki oleh anak panah. Itu untuk kasroh, itu untuk domah. Panjangnya ketika kalian melihat huruf yang memiliki tanda-tanda seperti ini, panjangnya 2 harokat. Dibacanya sama seperti membaca mad tobi'i. Langsung ke contoh. Kita lihat. Yang berwarna merah ya. Li'ilafi Quraish. Ilafihim. Ilafihim. Kitabahu. Nah, ketika kalian melihat huruf lam, ada tanda mad badalnya, fathahnya. Alif ada tanda kasrohnya, lam juga ada tanda fathahnya. Ta ada tanda fathahnya, ha ada tanda domahnya. Nah, itu tanda-tanda mad badal. Cara membacanya sama seperti membaca mad tobi'i. Ketika kalian membaca Quran, bertemu dengan huruf yang memiliki tanda-tanda seperti ini, garis lurus ya untuk kasroh dan fathah. Kalau fathah garis lurus di atas, kasroh garis lurus di bawah. Kalau domah itu domah kebalik. Domahnya kebalik, kepalanya di bawah, ekornya di atas. Ketika kalian bertemu dengan huruf yang memiliki harokat seperti ini, maka dihukumi mad badal. Cara membacanya beberapa harokat, 2 harokat sama seperti mad tobi'i. Demikian anak-anakku semua, mudah-mudahan dapat dipahami penjelasan yang singkat ini. Nanti akan kita follow up ketika kita bertatap muka melalui Google Meet insya Allah. Dan kalau kalian tertarik untuk mempelajari tajwid lebih lanjut, bisa membeli buku Abi, yaitu Ayah Mengaji dengan Tajwid. Abi sendiri yang menulis. Jika berminat, bisa hubungi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.